Hai guys, ada ancaman besar menanti perusahaan ini di mana perusahaan ini terpaksa harus bangkrut dan menjual aset-aset kriptonya. Apa yang menjadi isi surat ini kita akan lihat. Ada juga technical analysis Phantom dan Solana dan juga informasi seputar blockchain, games yang terus berkembang. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, close-nya cukup baik ya teman-teman, dalam posisi hijau seperti ini, dan berhasil close di atas garis biru ini, garis support yang selama ini telah menjadi resistance, berhasil kita naik di atasnya, dan akan saya tunjukkan di time frame yang lebih rendah, bagaimana Bitcoin berhasil melakukan retestnya. Ada MACD crossover yang terjadi ketika Bitcoin berhasil mengklaim kembali daerah di atas garis ini ya teman-teman. Oke, jadi kondisi sekarang agak bullish di time frame 4 jamnya. Bagaimana? Kita akan melihat kalau setelah kemarin sempat terjadi breakout kembali ke daerah ini, dia kemudian naik sampai ke titik tertingginya 16.800 dan di candle 4 jam yang kali ini sedang melakukan retest dan harus close di atasnya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat untuk Fibonacci-nya dari sini ke sini, maka ini pas sekali dengan 38,2-nya. Kemungkinan besar ini adalah wave 3-nya, dan sekarang di sini adalah wave 4-nya ya teman-teman. Oke, dan akan berlanjut ke wave 5-nya. Kalau kita tarik dari sini ke atas, maka target selanjutnya itu bisa ke 16.900 untuk target 1,618-nya. Dan ini ada RSI dan MACD-nya dalam posisi yang bullish, RSI berada di atas 50 dan MACD-nya juga sedang mengarah ke atas dengan histogram yang hijau dengan kurvanya, grafiknya itu di atas 0 juga. Jadi posisi sekarang masih bullish dan untuk time frame 1 jam juga sedang berada di garis support ini. Kita akan lihat, kita akan pantau terus apakah bisa melakukan pergerakan harga selanjutnya. Target harga saya menurut dari saya adalah dia bisa ke daerah imbalance ini, yaitu di sekitar 17.000 sampai ke 17.200-an. Ada juga daerah selanjutnya yaitu di 17.400 ke 17.550. Jadi ini adalah target saya untuk PAM yang kali ini. Kalau misalnya bisa melewati daerah 78,6-nya daripada di harga 17.939 di daerah ini, maka Bitcoin ada kemungkinan besar sudah mulai lebih bullish lagi di time frame yang lebih besarnya, teman-teman, karena dia berhasil untuk naik ke daerah yang cukup tinggi di high sebelumnya yang berada di harga 18.380. Jadi, kalau misalnya dia berhasil menembus daerah ini 17.930-an, maka saya akan lebih berpihak kepada bull. Untuk masa-masa sekarang ini bisa saja merupakan fake pump ya teman-teman, di mana dia hanya retest daerah sini saja dan untuk melikuidasi orang-orang yang melakukan trading futures di sini dan terjadi reversal, maka Bitcoin bisa melakukan yang namanya breakdown ke bawah seperti ini ya teman-teman. Oke. Dan ada juga pendapat daripada dollar currency di mana sama dengan analisa daripada saya, ini dia di time frame 12 jam. Kemungkinan besar ini adalah fake pump. Kita akan melihat kepada perlemahan daripada pergerakan harganya untuk melakukan short. Ada dua zona imbalance yang dia sebutkan ini sama seperti yang saya sebutkan di sini juga. Zona imbalance di sini dan di sini itu di 17.080 sampai 17.300 dan 17.500 ke 17.600-an. Kalau kita lihat ya teman-teman, di sini zonanya itu ada di sini, di atas daripada garis neckline daripada W pattern ini, dan ada juga di daerah sini. Dan potensi juga untuk kalau misalnya Bitcoin lebih bullish, maka dia bisa ke daerah 18.000 sampai 18.400-an. Oke, karena di sini ada likuiditas sebanyak 2,5 miliar dolar. Kalau misalnya kita melihat fake pump yang cukup serius, maka dia akan cari posisi untuk short. Nah, sekarang saya akan ke surat yang dibawakan oleh Cameron Winklevoss. Ini dia merupakan founder daripada Gemini, di mana Gemini itu dia memiliki yang namanya fitur earn. Ya, earn ini adalah di mana penggunanya itu bisa memasukkan
kripto, aset kripto di sana untuk mendapatkan yield atau persenan. Ada APR-nya berapa persen per tahun, mereka bisa mendapatkan itu. Dia menuliskan surat terbuka kepada Barry Silbert. Barry Silbert ini adalah CEO daripada Grayscale, Genesis Trading, dan DCG, Digital Currency Group. Oke. Ini adalah sebuah surat terbuka mengenai Genesis yang telah menghentikan withdrawals setelah 47 hari. Dia menuliskan ini mewakili 340.000 orang yang menaruh uangnya di Earn. Ya. Pengguna-pengguna ini bukan hanya angka-angka di sebuah spreadsheet ya. Mereka adalah orang-orang beneran. Seorang ibu yang menggunakan uang untuk edukasi anaknya ke Earn daripada ini. Dan orang-orang lainnya yang juga menaruh uangnya di situ. Jadi orang-orang real, mereka tentu saja merupakan middle income families ya. Dan ada bermasalah karena tidak bisa withdraw. Jadi Winklevoss paksa harus mengirimkan surat terbuka ini kepada Barry Silbert sebagai penanggung jawabnya untuk bertanggung jawab akan hal ini, mencari solusi terhadap masalah ini ya. Jadi ini ada masalah yang cukup besar ya teman-teman. Terpaksa harus melikuidasi uangnya kalau misalnya Gemini itu akan mempush Barry Silbert ini, perusahaan-perusahaannya itu untuk bangkrut, file for bankruptcy di chapter 11 kalau tidak salah, sehingga itu bisa memaksa perusahaan-perusahaan Barry Silbert ini untuk menjual aset-aset yang di dalamnya, melikuidasi aset-aset di dalamnya untuk membayarkannya kepada para pengguna-pengguna Earn di Gemini ya. Dan bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika Arena ini adalah aset yang dalam jumlah yang sangat besar sekali, sehingga ada resiko kalau ketika dilakukannya likuidasi tersebut bisa membuat harga Bitcoin dan harga kripto lainnya itu turun, dan juga memberikan sentimen negatif kepada para investor, sehingga investor juga harus melikuidasinya karena ada perusahaan besar yang mau melikuidasi banyak sekali aset. Jadi semacam kalau misalnya kamu tahu ada sebuah perusahaan yang akan menjual asetnya dalam jumlah yang cukup banyak yang bisa mempush harganya ke bawah, maka tentu saja investor mau menjualnya terlebih dahulu ya, mengambil posisi agar tidak dalam posisi rugi atau tidak rugi terlalu banyak, dan ini bisa mengakibatkan domino effect, makin banyak orang yang menjualnya dan kripto pun juga bisa crash ya. Itu yang menjadi bahayanya ya teman-teman. Jadi akan kita pantau akan masalah ini, dan saya akan juga sampaikan kepada teman-teman mengenai hal ini. Oke, sekarang kita akan ke technical analysis daripada Phantom dan Solana. Kita mulai dulu dengan Phantom. Phantom memiliki pergerakan yang cukup baik ya teman-teman. Setelah beberapa hari terakhir ini dia sideways, dan dia sempat naik ke daerah 0,21 dolar di sini dengan RSI yang cukup bullish karena sudah berada di atas 50, dan juga untuk MACD-nya yang sudah terjadi crossover dengan histogram yang sudah mulai menghijau di sini. Kita lihat kalau misalnya terakhir kali terjadi histogram yang hijau seperti ini, harga Phantom itu pump cukup lumayan naik ke atas, setidaknya ada sekitar 30% kenaikannya. Phantom sekarang berada di atas moving average 50. Jadi kita lihat yang warna kuning ini di atas ini merupakan barrier pertama yang harus dia lalui agar bisa bullish lagi. Tapi masih ada daily MA daily yang 100 dan yang 200 ya teman-teman. Oke. Ada resistance yang berada di daerah sini, yaitu di garis downtrend ini yang selama ini menahan harga Phantom agar tidak naik terlalu banyak teman-teman. Dan ini adalah pola yang sebenarnya bearish, sebenarnya descending triangle. Pola garis ini adalah daerah atasnya. Dan kalau misalnya Phantom itu gagal untuk menembus daripada daerah sini, maka ia bisa turun ke bawah dan mungkin terjadi breakdown ke bawah dan bisa ke daerah low selanjutnya. Jadi target harganya itu adalah sekitar di
$0,22. Di situ ada garis resistance yang cukup kuat ini. Dan kalau kita cek di sininya, $0,22 itu di Fibonacci 50-nya. Jadi tetap harus waspada karena belum benar-benar bullish untuk Phantom. Namun ada kabar kalau Andre Cronje, developer Phantom itu developer legendaris, sudah balik dan 2023 secara umum bisa menjadi 2 tahun yang cukup bullish ya, karena Andre Cronje sendiri juga dia sudah balik. Sekarang kita akan melihat untuk Solana, di mana Solana sempat ke daerah yang sangat rendah sekali, yaitu sempat ke harga $8, dan orang-orang mengcall kalau Solana ini itu bisa ke daerah yang lebih rendah lagi, ke $5, $4, $3, berapapun itu. Tetapi ternyata ada pump yang cukup lumayan terjadi di sini, dari $8 itu naik sampai ke $12. Oke, atau kenaikan dari bottomnya sampai ke atasnya itu sekitar 50%. Dan dengan candle yang ini memperlihatkan kalau sebenarnya Solana itu semacam cara untuk melikuidasi orang-orang yang lagi short Solana seperti ini ya teman-teman. Untuk indikatornya kita lihat bagaimana indikatornya, tidak ada bullish divergence ya, dan MACD-nya itu ada crossover ke atas, jadi dan histogramnya juga perlahan-lahan berubah menjadi hijau. Jadi ini adalah tanda awal bullish untuk Solana. Targetnya adalah berapa? Targetnya itu, target agar bisa benar-benar bullish adalah dia harus menembus daerah ini, daerah $15, atau harus naik 34% lagi. $15 akan menjadi daerah yang jadi resistance. Ini ada garis resistance yang sangat jelas ya teman-teman. Skenario bearish-nya, maka daerah-daerah sini adalah daerah-daerah yang bisa menjadi daerah bagi Solana untuk melakukan reversal balik lagi ke bawah ya teman-teman. Jadi daerah $12,26 dan ke $13,4. Oke. Kalau misalnya bisa berhasil menembus daerah $13,4, maka ada kemungkinan bahwa dia bisa meretest daerah $15 ini. Jadi itu adalah daerah pertamanya, dan yang kedua adalah di harga $15 tersebut. Oke, kalau misalnya terjadi breakout, maka kita akan lakukan analisa lebih lanjut ketika breakout tersebut terjadi. Tetapi secara time frame daily ini sebenarnya masih belum bullish. RSI juga masih di bawah 50, masih dalam pola yang korektif menurut saya teman-teman. Jadi akan kita pantau terus. Dan berita besar buat game-game blockchain dan dunia kripto, di mana Square Enix ini tidak dihadang masalah crypto bear market atau gamer-gamer yang menolak adanya NFT atau blockchain games seperti ini. Tapi Square Enix justru melihat kalau teknologi itu pasti akan diadopsi suatu saat, dan Square Enix ingin memposisikan diri mereka sehingga mereka bisa ada game-game blockchain di awal-awal ini untuk meraih pangsa pasar yang baru ini ya teman-teman. Kreator daripada Final Fantasy dan Dragon Quest ini akan tetap fokus kepada Web3 gaming. Square Enix sedang mengembangkan beberapa game-game blockchain yang original, bukan dari game-game yang sudah terdahulu. Jadi mungkin kita tidak akan melihat game blockchain seperti Final Fantasy, Dragon Quest dulu, tapi mereka akan membuat game-game yang original dulu, juga akan memberitahukan game-game yang baru di tahun ini ya teman-teman. Meskipun ada masalah collapse-nya cryptocurrency exchange FTX di November dan masalah-masalah di perusahaan-perusahaan lainnya, tapi kita berharap kalau game-game blockchain ini bisa menjadi transisi ke stage yang baru, yaitu stage pertumbuhan di tahun 2023. Di November sebelumnya, Square Enix mengumumkan bahwa game original pertamanya yang dibuat menggunakan NFT Ethereum itu disebut sebagai Symbiogenesis, akan launching musim semi ini dengan gameplay yang menarik. Dan ini menurut saya merupakan hal yang bullish secara jangka panjang untuk NFT, untuk blockchain, untuk metaverse, untuk game-game crypto. Karena tidak hanya Square Enix yang memulainya ini, tetapi ada juga Ubisoft dan perusahaan-perusahaan besar lainnya juga pasti diam-diam sedang mengembangkan game-game blockchain seperti ini.
Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.